Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat-sehat selalu di bulan suci Ramadan ini. Dan tinggal beberapa hari lagi nih kita bakal ninggalin bulan Ramadan dan menuju hari yang fitri tentunya. Dan beberapa hari lalu tuh kayak ngerasa termenung gitu kan. Kayak apa sih, kenapa sih aku bisa kayak gini, kenapa sih aku bisa beda dari sebelumnya gitu. Dan bulan Ramadan juga kan tentunya untuk memperbaiki diri, jadi kita harus belajar dari Ramadan-Ramadan sebelumnya gitu. Nah, pada kali ini Dinda ada dua temen yang ada di samping kanan dan kiri yang akan membahas tentang muhasabah diri nih. Nah, yang pertama di samping kanan Dinda ada seorang wanita cantik bernama Lina Arfianti Putri, biasa dipanggil Arfi. Assalamualaikum Arfi. Waalaikumsalam Dinda. Dan di sebelah kiri Dinda ada seorang wanita yang tentunya juga cantik bernama Dewi Rintania, biasa dipanggil Rinta. Assalamualaikum Rinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabarnya kalian berdua nih? Arfi dulu nih. Pastinya ya Din ya, di bulan suci Ramadan ini tuh tentunya naik turun sih. Dari segi imun tubuh, dari segi iman pun juga bakal naik turun. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini yang faktor pertama yang kadang kita tuh semangat banget, yang hari-hari pertama tuh kita pasti semangat, imun semangat, kayaknya udah siap nih bakal mau puasa. Habis itu kayaknya iman kita juga bakal naik nih, segala macam, yang sholat tarawih sunnahnya, sholat yang lainnya, dan nggak lupa tadarus Qur'annya. Nah itu tuh bikin semangat nih pokoknya di bulan Ramadan ini. Dan apalagi nih bentar lagi kita mau tutup bulan Ramadan dan kita bakal nemuin hari yang fitri. Dan Rinta, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, apalagi kan di bulan Ramadan kayak gini. Jadi kan insya Allah semuanya dalam keadaan sehat untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, kali ini kita bakalan membahas tentang muhasabah diri nih. Pernah nggak sih kalian berdua tuh kayak termenung gitu? Kenapa sih kalian tuh ada yang beda nggak sih dengan diri kalian yang sekarang sama diri kalian yang dulu gitu? Nah, menurut Arfi dulu nih, apa sih yang pertama kali ada di benak kalian tentang kata muhasabah? Oke, kalau aku nih pribadi ya, kalau dengar kata-kata muhasabah, sebenarnya muhasabah diri itu artinya, muhasabah sendiri itu artinya kan kita mereview dalam arti diri kita sendirilah yang paling dekat sama kita kan. Bisa dari faktor yang lain, bisa kita mereview kenapa ya kok aku ini ngerasa berubah, dalam segi apa, dalam segi mungkin lingkungan, habis itu dalam segi kayak sekarang nih apa-apa kan ada nih, dalam segi teknologi semuanya tuh canggih, semuanya dienakin pokoknya. Nah itu yang bikin kita tuh istilahnya tuh ngerasa nggak sih kayak nggak kayak dulu gitu loh. Dulu tuh apa harus diperjuangkan, kalau sekarang tuh agak-agak mudah lah gitu. Yang dulu harus panas-panasan, misalnya beli baju lebaran ke pasar gitu kan. Nah sekarang ada sistem online, Shopee tuh kan, jadinya cepet orang jadi berleha-leha di kasur aja istilahnya udah dapat baju lebaran gitu kan. Kadang terngiang sih, maksudnya kok kita tuh kayak gini banget ya. Ya emang semakin ke depan tuh kita semakin bagus dalam segi teknologi gitu ya, udah ada semua dipercanggih semuanya, tapi kita juga lalai dengan itu, apalagi dalam segi kita tuh sama orang tua. Ngerasa gak sih kalian gini deh, dulu kita bangun tidur gitu aja tuh yang pertama kali dilihat tuh, kalau kita dulu ya tidur, misalnya kalau aku sih tidur masih seorang tua dulu ya, masih kecil ya, masih sama ibu, maksudnya masih pinginnya tuh kayaknya dirangkul sama ibu, masih manja-manja di kamar dulu gitu kan. Istilahnya kalau dipanggil aja kayaknya tuh kebersamaan kita tuh waktu dulu tuh lebih kental daripada sekarang, ya nggak sih? Iya. Karena aku ngerasa tuh kayak kalau sekarang itu tuh kita kayak dipisahkan oleh teknologi
teknologi. Kenapa? Udah asik sama HP Masing-masing. Jadi itu kayak kebersamaan kita sama keluarga itu tuh kurang. Aku ngerasa banget itu. Jadi dulu tuh kayaknya tuh sering kumpul-kumpul, walaupun cuma kadang kan dengerin orang tua cerita aja udah asik gitu. Apalagi nimbrung nonton TV, dulu kan cuma ada TV ya, nonton TV itu tuh satu TV tuh bisa berkerumun banyak orang, apalagi kalau lagi kita kumpul sama keluarga semua kan. Itu kayaknya tuh lebih ukhuwah di keluarganya tuh, pokoknya lebih inilah, pokoknya subhanallah banget kalau dulu itu. Kalau sekarang tuh ya itu semuanya karena dimudahkan, terus lebih asik dengan itu, jadinya tuh rasanya tuh kayak Lebih jauh gitu ya. jauh banget sama orang tua sih. Kalau aku sih gitu sih. Kadang ya sempat mikir itu tadi, kadang aku sering kadang termenung kayak gitu kalau malam hening, lagi kosong, ya, terus pikiran tuh lagi kosong, terus kadang denger musik yang kayak gitu ya, denger musik yang kayak gitu tuh kayak gini ya. Dalam segi apapun tuh aku cuma ngambil contoh dari segi orang tua aja, yang aku tuh kadang sama orang tua. Apalagi nih yang paling penting tuh kadang kita bentak. Ya nggak sih, kita lagi asik-asiknya lagi nonton drakor apa enggak, kita lagi pokoknya, kalau aku sih sering anunya tuh sibuk ngedit terus aku dipanggil, itu paling bete sebenarnya, tapi itu nggak benar gitu loh. Apalagi dipanggil orang tua kan, sampai kadang kan dipanggil mbak kayak gitu, iya itu kan kayaknya tuh dulu enggak deh ibu, kayaknya tuh dulu tuh langsung nyamperin gitu. kayaknya dulu kalau dipanggil tuh istilahnya langsung datengin gitu, malah kayaknya asik dimbrung gitu kan, karena nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Itu sih kalau dari aku sih kayak gitu sih, sedihnya di situ. Apalagi nanti kalau bulan suci Idul Fitri tuh ngerasa banget salah sama orang tua, situ tuh udah banjir air mata. Oke nih, terus dari Rinta sendiri nih, apa yang pertama kali ada di benak Rinta tentang kata muhasabah? Muhasabah sendiri kan kayak introspeksi diri gitu kan ya. Iya. Nah, aku kan anak pertama nih, jadi ngerasa itu bebannya tuh Luar biasa ya, beda memang. Jadi kan jadi anak pertama tuh kan banyak bebannya, terus jadi ya kita harus introspeksi diri. Iyalah ya ngerti sih, Din. Maksudnya dalam basic anak pertama tuh lebih kayak ya, jadi panutan lah untuk adik-adiknya gitu. Terus juga ada harapan orang tua yang tentunya ada gitu. Ini Rintanya udah mendung air mata. Aduh. Tapi emang bener sih, kalau udah kita udah bahas tentang kayak gini tuh ngerasanya bukan yang kayak dunia kita yang happy. Tentunya kita flashback ke belakang, apa sih yang harus kita benerin gitu kan. Apalagi kita tuh punya kayak tanggung jawab masing-masing, ya nggak sih? Rinta nih sekarang yang memang kedudukannya anak pertama, punya adik, harus membangun keluarga yang memang benar harmonis. Terus gimana caranya lo manage adiknya nanti kan? Kamu juga gitu kan, Din, sama Iya, aja sama anak aja. pertama gitu kan. Jadi memang kalau dimanapun itu kalau anak pertama tuh memang ada apa ya, tumpuan besar gitu. Rin, lanjut gimana? Nah, teman-teman juga kan orang tua tuh punya impian gitu. Aduh, nggak membendung. Iya bener. Iya. Ayo lakukan aja, nggak apa-apa. Sering nggak sih kayak ngerasa overthinking gitu buat masa depan yang, aku harus jadi kayak gini nih, ada harapan yang orang tua yang ada di bahu aku nih, gitu. Pernah nggak sih? Iya sih. Iyalah, apalagi kayak gini ya. Maksudnya Kita tuh kuliah gini kan, jadi kan tumpuannya tuh di kita semua. Jadi kan apapun yang terjadi kita tuh harus bisa buat orang tua bahagia. banget sih. Apalagi sekarang masih kayak ngerasa jadi beban banget gitu loh, belum bisa ngasih apa-apa. Aduh. Ya. Iyalah, maksudnya aku juga mikirnya kayak gini. Kadang tuh merasa ngasih kalian kuliah gitu, kayaknya tuh belum ada yang bikin saya tuh kayak udah mantep gitu, belum ada kan sampai sekarang. Kayaknya tuh yang dulu KT yang setiap hari orang tua kasih gitu kan, kayaknya tuh masih terbilang sia-sia gitu loh. Belum apa ya, kita tuh kayak masih main-main gitu loh. Ya, belum bisa ngasih apa-apa ke orang tua kayak gitu. Kita kan nggak mikir dapat duitnya dari mana. Bener banget itu. Makanya kadang sedih nggak sih ketika kita udah bilang sama orang tua tuh
ya bayaran UKT. Itu paling beban banget, Susah mau banget mau diomongin. ngomong ke orang tua gitu, susah banget. Bahkan gak cuma UKT aja, dalam segi hal baju, misalnya baju-baju yang memang harus kita beri gitu ya, seragam segala macam, itu kayaknya berat. Kalau bisa aja aku tuh cari duit, aku punya cari duit untuk biayain aku Bener. sendiri gitu. Kalau bisa kuliah sambil kerja, nah itu Ya memang sih ya berat banget. Ya aduh, udah nggak Pokoknya- terbendung banget ini air mata. Puasa-puasa ini. Tapi Gak nggak apa apa-apa sih, lah. kayak gini tuh agak lega nggak sih? Akhirnya tuh Bisa terungkapkan. ya, unek-unek semua itu bisa keluar. iya benar banget sih. Nah, udah nggak kerasa nih ya kan, udah ada pada kayak gini gitu. Jadi yang bisa kita simpulin nih, kita tuh harus introspeksi diri lah setiap saat gitu. Jadi yang kalau bisa jadi yang lebih baik lagi. Betul. Pokoknya jangan pernah terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan yang buat kalian tuh jadi semakin buruk. Iya, jadi semakin buruk gitu. Karena memang maksudnya ketika kita tuh malah lingkungannya kurang baik gitu ya, berdampaknya juga di rumah. Berdampaknya aku yakin di rumah, karena apa? Pernah ya suatu hari itu ibu itu bilang kayak gini, bang apa lo mbak kok kayak gini, kayak misalnya aku sering waktu itu aku sempat pernah bergaul sama orang yang kurang tepat lah istilahnya. Seketika tuh kita ngikutin apa yang kita sering itu kan. Terus kata ibu, kamu nggak pernah lo kayak gini, kenapa gitu kan, didudukin lah. Ketika didudukin tuh pertama rasanya tuh takut, aduh kena marah ini ya kayaknya gitu. Tapi ketika sebenarnya orang tua tuh nggak marah, orang tua itu cuma menegur, itu tuh buruk, jangan dilanjutin, tapi benar gitu loh. Jadi akhirnya aku diem aja waktu malam itu, iya kayaknya aku salah deh, situ berhenti. Ya udah, sifat-sifat jelek yang aku pernah dapat di lingkungan yang buruk itu pun bakal hilang sendiri gitu loh. Dan bahkan waktu itu ibuku juga pernah bilang kayak gini, sebenarnya cintanya orang tua sama anak itu tuh lebih besar daripada cintanya anak ke orang tua. Sekarang aku ambil contoh aja, kata aku ya, aku ambil contoh dari ibuku sendiri sama intinya keluargaku. Posisi kan aku punya mbak, dimana mbakku sudah berkeluarga sendiri dan jauh dari orang tua, dimana kadang tuh seorang ibu tuh kayak kangen gitu sama anaknya jauh gitu kan. Makanya jarang nggak sih kadang orang tua tuh minta nggak usah jauh-jauh ya, apalagi anak perempuan kan, Iya. nggak usah jauh-jauh, dekat aja gitu. Karena apa? Karena orang tuh pingin loh ketika tua nanti itu tuh masih ada yang ngurusin, bukan dalam kategori itu kayak misalnya kayak asisten rumah tangga, itu beda. Anak sendiri sama orang yang bantu kayak gitu tuh beda. Jadi makanya ibu tuh selalu bilang nggak usah jauh-jauh ya mbak, yang deket aja. Ibu tuh sering kangen sama mbakmu yang jauh, tapi belum tentu mbakmu tuh inget ibu di sini, karena dia posisi sekarang udah punya keluarga sendiri dan dia tuh banyak yang diurus. Makanya ibu sering bilang, mbak telepon mbakmu. Ya aku sering ngomong, ya orangnya tuh nggak diangkat loh bu, nggak diangkat. Ya itulah cintanya orang tua tuh sangat luar biasa. Walaupun istilahnya banyak banget kesalahan ya. Istilahnya gini, kalau orang lain itu yang lakuin, bapak ibu marah besar, tapi ketika anak yang ngelakuin masih bisa dimaafin. Tapi kebalikan, kalau kita sekali sesuatu nggak dikasih sama orang tua, ngamuknya kayak apa? Kadang kan mikir, ya Allah ya juga ya. Nah pokoknya kalau udah ngomongin basic keluarga itu, masya Allah dah, nggak kuat lah pokoknya. Udah beler duluan. Ada. Nah, udah nih kayaknya kita cukupkan dulu nih podcast kali ini, karena emang udah nggak terbendung gitu kan. Dan ambil aja pelajaran yang
dari kita tadi omongin itu diambil aja pelajarannya. Dan terima kasih untuk Arfi dan Rinta yang telah berbagi kisah dalam kehidupannya.